Pada tahun 2020, aku tidak bisa bersekolah karena pandemi. Jadi gereja mengatur agar Saudari Liu membawaku ke pertemuan. Saudari Liu adalah diaken penginjilan di gereja kami. Setelah beberapa bulan, aku mendapati dia sangat bertanggung jawab dalam tugasnya dan penuh kasih. Jika saudara-saudari mengalami masalah, dia selalu menemukan firman Tuhan untuk bersekutu, lalu dengan sabar membantu mereka. Dia juga menulis banyak artikel kesaksian. Aku merasa dia kuat dalam pengejarannya. Selain itu, keadaanku sedang sangat tidak baik. Tetapi dia banyak membantuku dan baik terhadapku. Dia memberikan kesan yang baik padaku. Setelah mengenalnya beberapa waktu, aku menyadari bahwa di pertemuan, dia suka berbicara tentang keberhasilan jalan masuk positifnya ketika sesuatu terjadi padanya. Tetapi tampaknya selalu menutupi watak rusak yang dia singkapkan. Akibat yang ditimbulkannya bagaimana dia merenung mengenal diri sendiri, serta menyelesaikan kerusakan lewat membaca firman Tuhan. Seakan dia memiliki tingkat pertumbuhan setiap ada pengejarannya dan tak memiliki kerusakan. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan perilakunya. Persekutuan semacam itu bukanlah pengenalan diri sejati. Itu tidak bermanfaat atau mendidik siapapun. Mengingat dia bertanggung jawab atas beberapa tempat pertemuan, aku tahu saudara-saudari yang tidak memiliki kepekaan akan menghormatinya. Jika hal itu terus berlanjut, mereka akan dibawa ke hadapannya. Selain itu, pertemuan adalah tempat membaca firman Tuhan dan mempersekutukan pengalaman untuk saling membantu dengan jalan masuk kehidupan kita. Iya. Namun dia memonopoli sebagian besar waktu persekutuan dan ini mempengaruhi kehidupan bergereja saudara-saudari. Aku harus bicarakan hal itu dengannya. Bahwa seharusnya ada batasan pada persekutuan semacam ini. Namun kemudian kupikir, Saudari Liu telah beriman lebih lama dariku. Jika aku mengkritiknya langsung, akankah dia mengatakan aku lancang dan dengan sengaja mempermasalahkan dirinya? Akankah itu memalukan baginya? Apa yang akan dia pikirkan tentang diriku? Jadi aku tidak mengatakan apapun. Suatu hari, Saudari Liu mengadakan pertemuan, dan kami membaca beberapa bagian firman Tuhan. Tentang Tuhan akan meninggalkan kita jika kita tak menerapkan kebenaran atau mengubah watak rusak kita. Firman ini menghunjam langsung ke hati kami. Setelah membaca itu, Saudari Liu kembali membicarakan berbagai pengalamannya. Satu demi satu. Tetapi dia tidak membicarakan tentang penyingkapan kerusakannya sendiri. Atau bagaimana dia merundingkan diri. Aku benar-benar ingin segera menunjukkan masalah dia. Tetapi aku melihat Saudari Li diam saja, sementara Saudari Lin mengangguk setuju. Aku khawatir jika aku mengatakan sesuatu tentang Saudari Liu, dia mungkin merasa bahwa aku hanya berusaha membuat dia terlihat buruk. Jika hanya 4 mata, aku bisa mengingatkannya dengan lembut. Tetapi 2 saudari lainnya berada di sana. Jika aku katakan sesuatu, akankah itu mempermalukan Saudari Liu? Akankah itu merusak hubungan kami? Akankah dia mulai memperlakukanku secara berbeda? Namun, Tuhan menyukai orang jujur yang memiliki rasa keadilan. Jika aku melihat masalah tetapi diam saja, itu bertentangan dengan kehendaknya. Benar. Tentu saja aku mengalami konflik batin, dan aku tidak nyaman di pertemuan itu. Pada saat itu aku melihat satu bagian firman Tuhan. Ketika bersaksi tentang Tuhan, engkau harus bicara lebih banyak tentang bagaimana Tuhan menghakimi. Ujian apa yang dia gunakan untuk memurnikan orang dan mengubah watak mereka. Juga tentang kerusakan yang tersingkap dalam pengalamanmu, berapa banyak yang kau tanggung. Dan bagaimana engkau ditaklukkan Tuhan. Berapa banyak pengetahuan nyata tentang pekerjaan Tuhan yang kau miliki. Dan bagaimana engkau harus menjadi kesaksian dan membalas kasih-Nya. Engkau harus ucapkan perkataan ini secara lebih praktis. Dengan cara sederhana, jangan bicara tentang teori kosong. Berbicaralah dengan lebih rendah hati dan dari hati. Inilah yang harus engkau alami. Jangan mempersiapkan teori kosong yang tampaknya mendalam untuk pamer. Melakukannya membuatmu tampak congkak. Berbicaralah lebih banyak tentang hal nyata dari pengalamanmu yang murni dan dari hatimu. Inilah yang paling bermanfaat dan yang paling tepat untuk mereka pahami. Amin. Firman Tuhan mengatakan, pengalaman dan kesaksian sejati haruslah merupakan pengetahuan tentang watak rusak mana yang kau singkapkan.
dan pemahamanmu tentang pekerjaan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang mana kau mengetahui jalan penerapan. Bagian ini membahas keadaan saudari Liu. Jadi, aku menyoroti bagian ini di komputer agar bisa terlihat jelas. Berharap menarik perhatiannya dengan cara ini. Untuk membuatnya sadar akan kekeliruannya dalam mempersekutukan pengalaman. Dengan begitu, aku tidak perlu mengkritiknya dan bisa terhindar dari menyinggungnya. Namun, saudari Liu tidak menyadari apa yang kumaksud. Aku ingin membicarakannya, tetapi khawatir dia tak akan menerimanya. Jadi aku berkata dengan hati-hati, kita masih belum mampu mengenal diri sendiri melalui firman Tuhan dan tidak mampu membahas di bagian firman yang mana kita menemukan jalan penerapan. Namun dia tetap tidak memahami apa yang kumaksud. Kupikir, aku telah menunjukkan masalah ini kepadanya. Jika dia tetap tidak melihat masalahnya sendiri, itu bukan urusanku. Setelah itu, pemimpin gereja meminta kami menulis evaluasi tentang diaken gereja dan mengatur agar aku mengumpulkan semuanya. Aku ingin menulis evaluasi yang jujur tentang saudari Liu. Tetapi aku melihat sebagian besar saudara-saudari mengatakan hal-hal positif tentang dirinya. Hanya sedikit yang mengatakan hal negatif tentang dia. Bahkan ada seorang saudari yang baru bertemu dia yang hanya menuliskan kebaikan saudari Liu. Kupikir, jika aku satu-satunya orang yang mengkritiknya, akankah para pemimpin berpikir ada semacam dendam di antara kami bahwa aku sengaja menargetkannya? Bagaimana jika pemimpin datang untuk mengetahui lebih banyak tentang dia dan saudari Liu mengetahui akulah yang mengatakan hal ini? Akankah dia membenciku setelah itu? Bukankah itu akan membuat kami berdua menemui jalan buntu? Setelah itu, meskipun menuliskan beberapa perilakunya, aku juga menuliskan tingkat pertumbuhanku rendah dan persepsiku mungkin salah. Pada sebuah pertemuan, aku membuka diri tentang pengalamanku selama ini. Seorang saudari mengatakan, ini perilaku orang yang suka menyenangkan semua orang, dan berkata, orang yang seperti itu jahat. Mendengar dia mengucapkan kata jahat, itu menyakitkan dan juga menyedihkan. Tetapi aku menganggap sudah lama tahu tentang masalah saudari Liu. Tetapi aku diam saja karena ingin melindungi hubunganku dengannya. Aku tak membantu dia untuk mengetahui kerusakannya dan menyelesaikan masalahnya. Dan saudara-saudariku tidak memiliki kepekaan dan disesatkan, jadi mereka memujanya. Aku telah melakukan hal yang berbahaya. Bukankah ini menjadikanku orang yang jahat? Aku merasakan sedikit penyesalan dan kemudian membaca bagian firman Tuhan ini. Jika engkau melihat ada yang salah dengan mereka, tetapi tidak mengatakannya untuk menjaga perdamaian di antara kalian, engkau sedang menggunakan falsafah hidup. Orang yang mengambil pendekatan lain pada masalah semacam itu berkata, tingkat pertumbuhanku rendah dan aku tidak memahami hal ini. Saat aku memahaminya, aku akan memberitahumu. Bukankah ini mencoba mengelabui orang lain? Mungkinkah sebenarnya mereka tak memahaminya atau sama sekali tak memiliki pemikiran? Mereka memiliki pemikiran, hanya tidak mengucapkannya karena takut menyinggung orang. Amin. Membaca firman Tuhan membuatku sedih dan menyalahkan diri sendiri. Aku telah lama mengetahui saudari Liu selalu meninggikan dirinya dan pamer di pertemuan. Dan persekutuan semacam itu tak membantu jalan masuk kehidupan kami. Itu juga memakan banyak waktu dalam pertemuan dan memengaruhi kehidupan bergereja yang normal. Meski begitu, aku tetap tutup mulut untuk melindungi hubungan kami. Saat menuliskan evaluasiku, aku ingin menyingkapkan betapa dia meninggikan dirinya. Tetapi ketika melihat semua orang mengatakan hal baik tentang dia, aku mengikuti orang banyak karena takut menyinggungnya. Meskipun menuliskan beberapa perilakunya, aku juga menuliskan tingkat pertumbuhanku rendah. Namun selama ini, aku bisa melihat apa yang terjadi dan punya pendapat sendiri. Tetapi ketakutanku akan menyinggung orang lain membuatku ragu untuk angkat bicara. Firman Tuhan menyingkapkan kerusakanku dan menyingkapkan pemikiranku yang sebenarnya. Aku merasa bersalah dan malu. Karena takut saudari Liu akan tersinggung jika ditunjukkan kesalahannya, aku diam saja. Interaksiku berasal dari sudut pandang orang tidak percaya. Orang percaya macam apakah aku? Setelah itu, aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata,
Kebanyakan orang ingin mengejar dan menerapkan kebenaran, tetapi seringkali mereka hanya memiliki tekad dan keinginan untuk melakukannya. Mereka tidak memiliki kehidupan kebenaran di dalam diri mereka. Akibatnya, saat mereka bertemu kekuatan jahat atau menghadapi orang-orang keji dan jahat yang melakukan perbuatan jahat, atau para pemimpin palsu dan antikristus yang melakukan sesuatu dengan cara yang melanggar prinsip sehingga menyebabkan pekerjaan rumah Tuhan mengalami kerugian dan membahayakan umat pilihan Tuhan, mereka kehilangan keberanian untuk berdiri dan angkat bicara. Apa artinya saat engkau tidak punya keberanian? Apakah itu berarti bahwa engkau malu atau sukar berbicara? Atau apakah engkau tidak memahami hal itu sepenuhnya dan karenanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara? Tidak satu pun dari hal-hal ini berarti bahwa engkau sedang dikendalikan oleh beberapa jenis watak yang rusak. Salah satu watak ini adalah kelicikan. Engkau memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu, berpikir, "Jika aku berbicara, apa manfaatnya bagiku? Jika aku berbicara dan membuat seseorang tidak senang, bagaimana kami bisa rukun di masa depan?" Ini adalah mentalitas yang licik, bukan? Bukankah ini adalah hasil dari watak yang licik? Yang lainnya adalah watak yang jahat dan egois. Engkau berpikir, apa hubungan antara kehilangan minat akan kepentingan rumah Tuhan dengan diriku? Mengapa aku harus peduli? Itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika aku melihatnya dan mendengar hal itu terjadi, aku tidak perlu melakukan apapun. Itu bukan tanggung jawabku. Aku bukanlah pemimpin. Hal-hal semacam itu ada di dalam dirimu, seolah-olah hal itu telah muncul dari pikiran bawah sadarmu, dan seolah-olah hal itu menempati posisi permanen di dalam hatimu. Semua itu adalah watak manusia yang rusak dan jahat. Watak yang rusak tersebut mengendalikan pikiran-pikiranmu dan menguasai, serta mengendalikan mulutmu. Ketika engkau mau mengucapkan sesuatu di dalam hatimu, kata-kata itu sudah mencapai bibirmu, tetapi engkau tidak mengucapkannya, atau jika engkau mengucapkannya, perkataanmu berputar-putar, memberi ruang bagimu untuk mengatur siasat. Engkau sama sekali tidak berbicara dengan jelas. Orang lain tidak merasakan apapun setelah mendengarmu, dan apa yang telah kau ucapkan tidak menyelesaikan masalah. Dalam hati engkau berpikir, "Yang penting aku sudah berbicara. Hati nuraniku sudah tenang. Aku telah memenuhi tanggung jawabku." Sebenarnya, di dalam hatimu engkau tahu bahwa engkau belum mengatakan apa yang seharusnya, bahwa apa yang telah kau katakan tidak berdampak, dan bahwa kerusakan pada pekerjaan rumah Tuhan tetap berlangsung. Engkau belum memenuhi tanggung jawabmu, tetapi engkau berkata secara terang-terangan bahwa engkau telah memenuhi tanggung jawabmu, atau bahwa apa yang sedang terjadi tidak jelas bagimu. Maka bukankah engkau sepenuhnya berada di bawah kendali watak rusakmu yang jahat? Bahkan jika apa yang kau pikirkan dalam hatimu dan hal-hal yang kau yakini benar bersifat positif dan sesuai dengan kebenaran, engkau tidak menguasai mulutmu, dan apa yang kau katakan
tidak pernah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Perkataanmu haruslah selalu kau proses dalam pikiran dan pemikiranmu sebelum kau ucapkan dengan lantang. Orang lain tidak tahu makna di balik perkataanmu, dan engkau merasa sangat puas dengan dirimu sendiri. Engkau tidak terlalu peduli apakah pekerjaan sudah selesai atau belum. Inilah mentalitasmu. Amin. Amin. Firman Tuhan menggambarkan keadaanku yang sesungguhnya. Aku melihat saudari Liu hanya meninggikan dirinya dalam persekutuannya di pertemuan, sangat mengganggu kehidupan bergereja, dan aku seharusnya mengatakan sesuatu. Tetapi ketakutanku akan menyinggung orang lain membuatku khawatir dan tak berani mengatakan yang sebenarnya. Aku sama sekali dikendalikan oleh watakku yang rusak dan membiarkannya menutup mulutku, membuatku tidak mampu melakukan hal yang benar atau positif. Aku selalu mengatur ulang apa yang sebenarnya ingin kukatakan dan membuatnya agar lebih mudah diterima, sehingga ketika aku mengatakannya itu tidak membantu. Di luar, aku berpura-pura sebagai orang baik, tetapi di dalam aku selalu memikirkan cara agar mereka mengatakan hal baik tentangku. Aku lebih suka melihat hidup saudara-saudari menderita untuk melindungi status dan citraku. Aku menyadari aku egois, curang, tidak memiliki kemanusiaan dan nalar. Mengingat kembali semua perilaku yang suka menyenangkan semua orang pada waktu itu, aku merasa sangat bersalah. Aku tak menyangka akan membuat kebenaran sebagai renungan untuk melindungi kepentinganku dan tak melakukan penerapan. Aku teringat firman Tuhan ini. Dapatkah kau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah kau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah kau dengan teguh melakukan kebenaran? Amin. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan ini. Kaum muda tidak boleh tanpa kebenaran atau menyembunyikan kemunafikan dan ketidakbenaran. Mereka harus teguh dalam pendirian yang benar. Mereka tidak boleh hanya ikut arus, tetapi harus memiliki semangat berani berkorban serta berjuang demi keadilan dan kebenaran. Mereka harus berani untuk tidak menyerah pada penindasan oleh kekuatan kegelapan dan untuk mengubah makna keberadaan mereka. Mereka tidak boleh menyerah saat menghadapi kesulitan, tetapi harus terbuka dan jujur, disertai semangat pengampunan terhadap saudara-saudari mereka. Tentu saja ini adalah tuntutanku terhadap semua orang dan nasihatku bagi semua orang. Namun lebih dari itu, inilah firmanku yang menenangkan bagi kaum muda. Engkau harus melakukan pengamalan sesuai firmanku. Terutama kaum muda harus memiliki tekad untuk memahami berbagai masalah, mencari keadilan dan kebenaran. Engkau semua haruslah mengejar segala hal yang indah dan bagus. Dan engkau harus mewujudkan semua hal yang positif. Engkau harus bertanggung jawab terhadap kehidupanmu, tidak boleh menganggapnya enteng. Amin. Tuhan ingin agar kita mampu membedakan yang benar dan salah, tidak asal mengikuti orang banyak, dan berani menegakkan keadilan dan prinsip. Iya. Adapun aku melihat masalah saudari Liu, tetapi aku bukan orang jujur yang dengan terus terang menunjukkan masalahnya. Aku juga tidak membantunya dengan penuh kasih. Aku suka menyenangkan semua orang dan curang. Pada akhirnya aku gagal membantunya mengetahui masalahnya. Bukankah aku hanya merugikannya? Rasa bersalahku bertambah. Aku tak boleh lagi menjadi orang yang seperti itu. Aku harus menerapkan kebenaran dan jujur. Iya. Dalam pertemuan dengan saudari Liu, aku memberitahu dia tentang masalah yang dia miliki. Bahwa dia hanya membicarakan sisi baiknya dalam persekutuannya, tak pernah membahas proses kerusakannya yang tersingkap, yang sangat mungkin membuat orang lain menghormati dan mengikutinya, dan hal ini menentang Tuhan. Aku juga mengatakan, kesaksian tentang Tuhan harus didasarkan pada kerusakan yang kita singkapkan, lalu digabungkan dengan firman Tuhan untuk menganalisis diri kita dan membahas bagaimana firman-Nya mengubah kita. Dengan cara ini, kita dapat membantu orang memperoleh pemahaman tentang watak-watak jahat ini dan melihat bagaimana firman Tuhan dapat mengubah orang. Hanya inilah yang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Amin. Setelah aku selesai, saudari Liu mengaku memang memiliki masalah ini. Membahas bagaimana keinginannya mengejar status disingkapkan, membicarakan pemikiran dan gagasannya yang rusak, mengatakan
bahwa bagus aku menunjukkannya, dan itu membantunya, dan memintaku lebih sering mengingatkannya. Syukur kepada Tuhan. Mendengar dia mengatakan itu membuatku merasa malu. Menunjukkan masalah dia secara langsung jelas membantunya. Tetapi aku selalu khawatir menyinggungnya dengan berbicara terus terang, dan bahwa dia akan berpikir buruk tentang diriku. Ternyata penerimaannya terhadap kebenaran tidak seperti yang kupikirkan. Masalahnya, aku terlalu pengecut, licik, dan curang. Setelah melakukan hal ini, barulah aku memahami bahwa menerapkan kebenaran bermanfaat bagi orang lain dan juga menenangkan hatiku. Iya, syukur kepada Tuhan. Kemudian selama perenunganku, aku menonton 2 pembacaan firman Tuhan. Aku mau membagikannya kepada kalian. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, sementara mengejar kepentingan diri mereka sendiri, orang merusak pekerjaan rumah Tuhan. Mereka mengganggu jalan masuk normal saudara-saudari dan bahkan mencegah orang untuk memiliki kehidupan bergereja yang normal dan kehidupan rohani yang normal. Yang lebih serius lagi adalah ketika orang mengejar kepentingan diri mereka sendiri, perilaku semacam itu dapat digolongkan sebagai bekerja sama dengan iblis dalam merusak dan menghalangi kemajuan normal pekerjaan Tuhan sampai taraf tertinggi dan mencegah dilaksanakannya kehendak Tuhan secara normal di antara manusia. Inilah natur orang-orang yang mengejar kepentingan diri mereka sendiri. Jika seseorang yang mengejar kebenaran mampu memikirkan kehendak Tuhan dan memikirkan beban Tuhan, maka segala sesuatu tentang pelaksanaan tugas mereka menjunjung tinggi pekerjaan rumah Tuhan, mereka mampu meninggikan Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan, mereka membawa manfaat bagi saudara-saudari. Dan Tuhan menerima kemuliaan dan kesaksian dari mereka, dan iblis pun dipermalukan. Sebagai hasil dari pengejaran mereka, Tuhan mendapatkan makhluk ciptaan yang benar-benar mampu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan yang mampu menyembah Tuhan. Dan sebagai hasil dari pengejaran mereka juga, jalan bagi kehendak Tuhan menjadi jelas, dan pekerjaan Tuhan dapat mengalami kemajuan. Di mata Tuhan, pengejaran semacam itu adalah pengejaran yang positif, proaktif, dan merupakan manfaat terbesar bagi rumah Tuhan dan gereja-gereja. Jika engkau tidak mampu melakukan apapun yang Tuhan minta, menaati apapun yang Tuhan atur atau tuntut darimu, itu berarti engkau tidak mengikut Tuhan. Engkau mengikut iblis. Dan berada di manakah iblis? Di dalam hati orang. Engkau semua harus sering bercermin dan menganalisis hal-hal itu di dalam pemikiranmu sendiri. Engkau harus tahu mana dari hal-hal tersebut di dalam dirimu yang merupakan falsafah hidup, mana yang merupakan pepatah populer, mana yang merupakan budaya tradisional, dan mana yang berasal dari pengetahuan intelektual. Engkau semua harus mengetahui yang mana dari semua ini yang selalu engkau yakini benar dan sesuai dengan kebenaran, yang engkau patuhi seolah-olah itu adalah kebenaran, dan mana yang kau izinkan untuk menggantikan kebenaran. Semua ini adalah hal-hal yang harus kau analisis. Secara khusus, engkau memperlakukan hal-hal yang kau yakini benar dan berharga sebagai kebenaran. Hal-hal semacam itu tidak mudah dikenali. Namun begitu engkau mengenalinya, engkau sudah menerobos sebuah rintangan yang besar.
Hal-hal ini menghalangi orang untuk menerapkan kebenaran, memahami firman Tuhan, dan menaati Tuhan. Jika engkau menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, jika engkau tidak memikirkan hal-hal ini atau tidak memperhatikannya, maka akan selalu ada penyakit di dalam hatimu, penyakit yang tidak dapat disingkirkan, sehingga engkau tidak akan mampu untuk benar-benar mengikut Tuhan dan tidak mampu menerapkan kebenaran. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan ini, aku menyadari aku menjadi orang yang demikian karena jauh di lubuk hatiku pemikiran seperti lindungi pertemananmu dengan tak pernah menunjukkan kesalahan orang lain, ucapkan kata-kata baik yang sesuai dengan perasaan orang lain, dan falsafah iblis yang serupa telah mengendalikanku. Hidup menurut hal-hal ini telah membuatku egois, licik, dan berbahaya. Dalam semua tindakanku, aku mempertimbangkan apakah itu akan menguntungkanku. Aku melihat masalah saudari Liu dan ingin menunjukkannya. Aku ingin lakukan apa yang Tuhan minta dan menjadi orang yang adil. Tetapi ingin menyelamatkan muka dan takut merusak hubungan kami. Aku melihat dengan jelas saat kehidupan bergereja terpengaruh, tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan kesalahannya. Meskipun bergumul dalam batin dan merasa bersalah, aku masih terikat dan dibatasi falsafah kehidupan ini dan tak mau mengambil sikap. Jika aku hidup menurut racun iblis ini, aku tak akan mampu menerapkan kebenaran karena pendekatanku keliru. Benar. Kehendak Tuhan adalah agar kita sebagai orang jujur dapat membantu saudara-saudari kita saling menunjukkan kekurangan, agar dapat mengejar kebenaran, mencapai perubahan dan penyucian dalam watak hidup kita. Namun, aku hidup dengan perspektif dan pandangan iblis ini, dan selalu mempercayai lindungi pertemananmu dengan tak pernah menunjukkan kesalahan orang lain, dan ucapkan kata-kata baik yang sesuai dengan perasaan orang lain adalah benar, dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah kebenaran. Kupikir aku bisa hidup rukun dengan orang lain jika tak menunjukkan masalahnya ketika aku melihatnya, bahwa aku adalah orang baik. Aku sama sekali tidak masuk akal. Jika aku mengejar kebenaran, melakukan penerapan menjadi orang jujur sesuai firman-Nya, dan dari awal menunjukkan masalah saudariku, dia mungkin telah menyadarinya lebih cepat dan mengubahnya, di mana ini akan membantu hidupnya dan bermanfaat bagi kehidupan bergereja. Iya. Jadi mengapa aku melindungi kepentinganku dan tak menerapkan kebenaran? Bukankah ini menjadikanku kaki tangan iblis untuk terlibat dalam menghancurkan kehidupan bergereja? Melindungi kepentinganku sendiri artinya melakukan kejahatan. Akhirnya aku sadar konsekuensi menjadi orang seperti itu adalah mengacaukan pekerjaan gereja. Hanya mengejar kebenaran dan melakukan penerapan menjadi orang jujur adalah pengejaran yang positif dan memungkinkan saudara-saudari kita memiliki hubungan yang benar dan sesuai kehendak Tuhan. Iya. Aku bersyukur karena pencerahan Tuhan membantuku memahami bahwa orang seperti itu bukan orang baik dan memberiku pemahaman tentang watak jahatku sendiri yang egois dan berbahaya. Menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur adalah satu-satunya cara untuk merasa damai dan tentram. Kelak, aku akan berfokus untuk menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang jujur. Iya, benar.